Oke, jumpa lagi paman-paman, om-om, mbah-mbah, Centerlet Mania yang tergabung dalam Centerlet Indonesia Facebook. Banyak pertanyaan, banyak modifikasi sudah mulai bermunculan. Oke, yang penting kita tetap semangat. Salam dulu. Salam Rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada dua request. Nanti kita jadikan satu konten aja supaya ndak berkepanjangan. Nah, sebentar tak bacakan. Kontennya nih. Om Jarot mau tanya nih, Mbah. Contohnya gambar modul driver 4,0 yang kemarin itu, bulat di dalamnya ada dua buah komponen aktif, yaitu IC dual MOSFET P channel SMD 8kg. Bertuliskan ini. Oke. FET yang kecil di bawahnya, pertanyaannya komponen aktif mana yang berfungsi pengaturan mode? Saya punya pengalaman dengan modul driver ini. Fungsi pengaturan mode disimpan. Saya punya pengalaman kabel output dan min short sehingga tegangan ke emitter LED sangat kecil, tidak dapat menyalakan LED. Saya ukur tegangan outputnya drain masih keluar tapi rendah sekali. Modenya masih berfungsi karena IC dual MOSFET-nya tertulis. Saya coba ganti, namun terjadi LED-nya bisa menyala hanya satu mode saja. Nah, sayangnya tidak ada foto drivernya ya dari Om Jarot yang di sana. Jadi sebetulnya yang sering-sering saya tahu itu mesti ada ini buat flash. Nah, flash tipe-tipe murah itu dari pabrik itu mati ya, sudah jadi begitu di flash ya sudah itu. Jadi kayaknya juga bukan kita ngomong di flash, tapi dicetak untuk dengan mode tersebut. Misalkan 5 mode, 3 mode, ataupun ya ditambah lah. Satu gampangnya ini MCU ya, MCU gampangnya seperti itu. Terus ini final FET-nya. Ini punya P15. MCU final FET sama MCU final FET. Ini integrated ya, sudah ya, dia PWM integrated jadi satu sama FET-nya. Ini luar biasa, sudah sangat komplit. Terus ini 7135 8 kali. Ini current regulator AMC 7135 plus dibaliknya ada 4, berarti 8 kali plus MCU seperti itu ya. Nanti kalau ada fotonya Om Jarot. Ini MCU driver convoy 6 ampere. Ini AirSense. Nah, ini FET-nya. Dan ini adalah op-amp-nya. Meskipun yang dikatakan itu berapa ya kemarin? 6 ampere apa berapa ini? 6 apa 5? Nah, ini dual MOSFET-nya Om Jarot, dual MOSFET-nya. Dia dual MOSFET-nya ada 2. Jadi 1 2 3 4 gitu kan. Nah, ini dia MCU-nya kaki 6 ini. Gitu. Jadi ini mengendalikan ini. Sayang sekali
Sayang sekali nggak ada fotonya yang punyanya Om Jarot. Nanti kalau di Om Jarotnya gabung di SLI, posting aja Om kalau ada di foto, nanti kita bahas bareng-bareng di sana. Nah, memang dulu sekali saya pernah nemu senter yang memang agak aneh. Jadi modelnya seperti ini. Jadi dia 1 MCU plus FET yang di dalam. Jadi penguatnya plus MCU-nya juga. Dulu malah ininya itu ditempel gitu terus dilem. Jadi modelnya ya kayak apa ya? Kayak barang dicor gitu aja. Terus keluar kaki-kakinya gitu aja. Dan yang sekarang sudah keluar yang seperti ini. Jadi yang sudah flash in 3 mode. High, low sama strobe. Cuman itu aja. Kalau diperhatikan nah ini. Ya ini outputnya. Nah ini dari baterai. Kita coba ya. Ini senter plastik nemu. Jadi kadang-kadang saya juga browsing di Topet itu toko hijau, senter bekas gitu. Senter bekas rusak kadang-kadang seperti itu. Kok panas? Kok kebalik? Nah, low strobe, high, low strobe. Nah, ini tidak ada komponen apa-apa kecuali ini satu ini aja. Jadi dia sudah integrated pesanan dari pabriknya, ada 5 mode, 3 mode. Biasanya seperti itu. Apakah mungkin seperti ini yang dimaksud? Kalau yang dual mestinya kalau yang pakai ini. Nah, ini dual FET dan ini MCU-nya. Jadi ini memberikan signal ke sini untuk membuat membuat mode-modenya. Ini yang menyimpan modenya. Oh ya, sebentar. Kemarin kan ada gambar ya. Kalau memang betul seperti itu, ya tetap ada. Meskipun ya ada yang memang dicampur itu ya Om ya, Om Jarot khususnya. Nah ini ya 4,0 ampere. Ini dia ini yang built-in 5 mode. Dia menggerakkan ini. Built-in 5 mode menggerakkan ini. Jadi ini yang kecil ini dia memberikan signal kepada dual FET-nya ini supaya mode-modenya itu bisa mengatur outputnya di sini. Coba dicek lagi Om, masih kurang detail ya, ngapunten, mohon maaf. Yang dimaksud yang sebagaimana begitu. Meskipun saya ulang, meskipun ya ada satu gini memang dia memang built-in MCU-nya di dalam semua ada. Itu pernah tahu saya sekali 2 kali. Kalau yang Om cerita yang 4,0 ampere, ini save modenya di sini. Dan ini adalah dual FET-nya, dual MOSFET-nya. Terus ada lagi yang gimana ya? Syukurlah nantilah Om Jarot apakah betul seperti itu, apakah yang lain. Itu oke, nanti bisa komen di kolom komentar ya Om ya. Mungkin seperti itu untuk Om Jarot. Terus satu lagi, ada lagi ini. Terbang. Mau tanya nih Mbah, contoh gambar. Oh, ini bukan. Ini yang tadi ya contoh gambar, berarti yang benar yang ini ya Om Jarot ya.
Jadi yang nyimpen modenya yang kecil itu. Oh ini. Aku kok belum paham tujuan dari banyak emitter di satu center. Oh, ya ya ya. Kalau tujuannya float, apa gak milih jenis yang lebar spot seperti XHP 70, mungkin SFN 55.2 seperti itu ya, atau 55, SFH apa 60 dan lain sebagainya. Terus kalau aku mau beli Amuntot XT60 yang pakai LED NB 90 di Liwang, mohon masukannya saja, Dreams. Ya bagus saja. NB 90 ya. NB 90 itu kan 16 core itu ya. Mana ada kertas. Oh ini. Ya kalau memang float Om, kita mingkirin dulu. Itu aja. Tekuk dulu. Mungkin seperti itu. Kita deketin ya. Supaya enak. Kalau memang float enggak ada salahnya, Om. Kalau memang float mesti SFN 55.29 core ya. 1 2 3. Misalkan 6.000 gitu aja, dikatakan 6.000 lumen, gampangnya gitu ya, 6.000. Berarti per 6.000 dibagi 9, satu misal kan seperti itu. Nah, coba kita ya memang agak, misalkan 6 1 2 3 dibagi 9. Nah, itu kan ketemunya itu 666. Jadi per core itu ketemunya 666. Bila mana kita menginginkan throw, center throw, yang dimana harus mengutamakan luminous area ya. Luminous area itu area yang menyala itu semakin kecil. Jadi luminous areanya itu semakin kecil, dia semakin istimewa untuk throw, dengan syarat luminous yang kecil ini lumennya terbesar. Sekarang kayaknya rajanya masih SBT itu ya, SBT 90.2 itu ya. Kayaknya masih menjadi rajanya ini kayaknya. Enggak tahu nanti kalau ada om-om, mbah-mbah, teman-teman juga, paman-paman tahu di bawah. Nah, satu misal yang 16 core. Kalau throw nggak salah ini, Om. Tapi kalau float nggak salah ya. Tapi kalau throw mohon dipertimbangkan lagi. 2 3 4. 1 2 3 4 1. Betul ya, 1 2 3 4. Ini misalkan 16.000. 16 lumen. Satu misal. Nah, di titik ini itu nanti yang akan menjadi throw yang di titik ini, yang di tengah-tengah. Biasanya yang paling membencikan itu dia ada tanda silang di throw-nya jadinya, karena yang jadi fokus di sini. Dan per core-nya kalau dibagi 16.000 berarti sama dengan 1.000 lumen aja. Kurang lebih kan seperti CSLPM ya, mungkin kalah Mas Yan sama CLSPM. Cuman 1.000 lumen aja throw-nya, tapi float-nya segini banyak.
Itu nggak salah itu. Kalau memang float butuhnya, terus nah, ya pokoknya suatu area lebar itu menyala semua, oke. Nah, itu terus pertanyaan ini yang multicore ya. Terus pertanyaan yang awal tadi, eh, tujuan banyak emitter, di kok enggak satu aja tapi yang multicore ya, enggak satu aja yang multicore. Tujuan pembuatan senter sekarang ini perlu dipahami bukan hanya berfungsi sebagai senter, tapi seperti yang kemarin saya jelaskan adalah item untuk koleksi. Nah, item untuk koleksi ini tentu saja dia menyuguhkan hal yang bermacam-macam gitu loh. Nah, sekarang lebih ini lagi kan, nah ini dikasih kertip-kertip ini kan, ya ini tujuannya mungkin kalau di tempat gelap jatuh kelihatan, mungkin seperti itu kan ya. Terus ada yang puter-puter gini sekarang kan nggak sudah keluar dari tujuan untuk center. Jadi dia termasuk item untuk dikoleksi seperti itu. Kalau seperti itu tadi, seperti ini, Amutots E3S. Ini kalau di mode high ya nggak lama, baterainya kan sangat kecil. Kalau kita memang fungsinya untuk center, digunakan kerja untuk center, om-om, mbah-mbah, paman-paman, single emitter seperti itu. Luminous areanya kecil, jadi satu LED misalkan 50 kali 50, terus dia luminous areanya kecil di sini dan lumensnya tinggi, maka dia akan jadi throw yang hebat. Begitu. Semakin gede pembagian areanya, ya sebetulnya bisa saja. Apakah yang gede ini tidak bisa jadi throw? Bisa. Kalau reflektornya segede gaban. Seperti itu. Tapi kan tidak mungkin kita akan bawa-bawa reflektor misalkan diameternya katakanlah 10 inch. Ya kan lucu. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang kreatif dan kita bikin ya nggak masalah, seperti lampu mobil itu ya, lampu mobil, lampu motor, Vision lama, Ninja yang lama itu kan gede-gede. Itu kalau pakai yang 16 core dia tetap bisa throw, disetel gitu. Kita cari ini fokusnya yang di sini, jadi bukan yang hanya di titik ini tapi yang di sini, dia bisa throw juga lebar, meskipun lebar tapi jangkauannya jauh. Ya, kembali lagi ke penjelasan reflektor. Nah, nanti balik lagi yang kemarin itu konten-konten yang tentang reflektor itu. Sebetulnya simpel saja, pilih throw yang single LED, fungsinya center, penggunaan sehari-hari. Kalau jatuh nyala, kita bisa pilih switch yang nyala, rubber maupun metal. Baterainya cukup lumayan, diperhitungkan misalkan, wah saya pengen enggak ngeces, pilih 21700 atau 26, yang terbaru berapa? 26800 ya, 26800, pilih itu. Mode besarnya enggak terlalu besar, dan itu bisa jadikan untuk asisten sehari-hari seperti itu. Tapi kan beda-beda, banyak mereka yang untuk koleksi LED, main cahaya seperti ini. Ini sudah saya ganti Nichia 519A 4500 Kelvin. Jadi cahayanya cenderung agak kuning.
tak low dulu. Nah, ini agak kuning. Lebih nyaman di indoor. Seperti itu. Terus apa ya? Kita butuh float sudah, kita butuh throw sudah, terus handling untuk sehari-hari. Ya kalau enggak cocok semua ya bikin sendiri seperti ini. Ini bikin sendiri dari center yang seperti ini. Banyak kok, kayaknya teman-teman yang di SLI kemarin saya pernah tahu 3 kali reflektornya make C8 ya. C8 yang 41 mili itu 3 dimasukkan dalam pipa paralon yang gede, kasih kaca, dalamnya blok pendingin, kasih emiternya yang gede-gede, baterainya 18650 disambung di paralel banyak gitu, sekalian casnya di situ. Ya kreatif lah, itu bagus. Nah, ini seperti ini yang saya pakai. Nah, ini headnya punya bekas lampu tembaknya motor. Ya, begitu kan? Ya, silahkan bikin sendiri kalau model yang di toko enggak cocok, ataupun kita sudah punya yang bisa difungsikan. Jadi tidak mengacu harus ke pabrikan semua, kecuali ya yang mereka ada duit untuk beli ya. Sedangkan mungkin kebutuhan dapur, kebutuhan yang lain-lain masih, dan sedangkan kita pengen punya senter, ya bikin sendiri aja. Jadi hemat. Baterainya bekas, saya beli di Om Randy Prihatin, anggota SLI juga. Dicari nanti Facebooknya, seperti itu. Depan seperti itu. Ini PCB pinggirnya, PCB buat elektronik itu, potong bulat, terus ini komnya di tengah, pasang baterai. Nah, seperti itu. Terang juga, kan tergantung driver sama emitter. Kalau emiternya multi, ya lebih oke. Dan bagi saya kalau multi yang seperti ini, itu ada beberapa keuntungan juga, tapi juga ada banyak keuntungan, banyak kerugian ya, sama aja ya. Kalau yang multi core gini, di center yang sekecil gini, ya pasti jadinya float. Tapi kalau ini multi LED dengan lensa tir yang sudutnya kecil, dia akan tetap bisa lumayan throw. Jadi nggak throw loh ya, dengan kita body yang kecil. Soalnya mengingat ada yang sudutnya sampai 5 derajat tir-tir ini, itu lumayan throw. Tapi kalau untuk menjangkau yang kayak reflektor, dia kita nggak ngomong laser dulu, ya, kayak C8 lumayan dalam, C10 yang ultra deep, nah itu ya nggak bisa nyaingi gitu orang. Efisiensinya jelas kalah, dia akan smooth rata. Seperti itu om mbah, ayo belajar bareng, kita semangati lagi. Terima kasih sudah mulai banyak untuk teman-teman yang mulai bermunculan, mulai eksperimen, mulai suka ini sendiri. Oh ya, satu lagi, ada request kemarin. Tidak apa-apa ya mbak, om juga paman diulang-ulang. Biar ya mungkin yang lain bosen, tapi ya tidak apa-apa lah. Untuk detail switch ini saya jumper enggak ya? Karena kan kalau yang nggak butuh ampere gede, memang nggak saya jumper. Oh sudah.
atau dikasih bypass, istilahnya seperti ini. Nah, itu bypass ini untuk lebih amannya kabelnya di dalam. Apa di luar nggak bisa? Bisa, asalkan nggak nyentuh pinggir atau nggak kejepit nantinya, itu boleh. Tapi lebih amannya toh pembikinannya juga mudah. Bypass, kita ambil kabel silikon pendek, kita solder di dasarnya, dasar ini misalkan ini tail switch ataupun driver, boleh untuk daya yang berat. Nah, itu sudah keluar dari situ, kita solder ke dasar, dan ini kita potong, kita kupas sedikit dan disolder di ujungnya kayak gini, di antara dasar sama puncaknya. Ini dasar puncak itu di jumper sependek mungkin aja, diingat ditekan gini dia nggak kecepit gitu loh. Nanti kalau kepanjangan nanti keluar ke situ ini kecepit, nanti sebentar aja terus copot atau patah. Begitu om-om. Terus lagi tadi ingat apa lagi ya sekalian, jadi bypass atau jumper di tail switch, di driver, oke. Itu kalau yang kerja berat memang keuntungan. Logikanya kembali lagi pernah saya jelaskan di konten-konten yang lain. Cuman berhubung ini no edit, no apa, saya nggak ada ini ya, cuman share-share ilmu aja. Ya nanti untuk teman-teman cari-cari sendirilah di video-video yang lalu. Jadi kalau spring, nah itu kan seperti ini, kecil, ini dasar, ini ujung. Nah, ini mungkin ya kalau kita ngomong terus terang, ini mungkin bisa dilapis gold. Tapi seberapa goldnya kan di layernya saja. Atau brush nggak bisa dia jadi spring. Kalau pure brush dia gini kan nggak mau kembali, apalagi pure copper pasti nggak mau. Akan kita coba apakah iya, apakah tidak, kita akan segera tahu jawabannya. Nah itu masih mau ada daya-daya, nah kan. Jadi sebetulnya dia enggak, loh ya kan, loh mau ngikut dia. Ada yang tempo hari itu apa ya, koper campur apa fosfor apa lupa saya, udah nanti dicari. Itu memang bisa agak spring ya, tapi bagaimanapun juga dia melewati satu perjalanan yang panjang. Jadi kalau kita tarik serot jadi segini, ini spring ini panjang segini, tarik. Nah kita coba ya, ilustrasinya supaya lebih jelas. Ya mungkin sambil nonton video sambil mandi ya apa nggak apa-apa, ini omong-omongan santai aja kok. Nah misalkan spring itu seperti ini. Nah, kalau kita tarik serot kan, jadi arus yang ini sepanjang ini tentu saja resistansinya akan besar. Resistansi besar, maka kalau dengan arus yang tinggi itu jadinya thermal, jalan untuk membuang daya. Itu sudah ketetapan selama rumus dari hukum Ohm itu masih dipakai, maka dia akan seperti itu.
Kalau di jumper pendek gini dari dasar ke ujung, nah, seperti ini. Tentu saja jadi pendek banget. Kalau ini kita jumper, misalkan begini, dari dasar ke ujung, tik, jadinya cuma segini. Padahal kalau spring tadi jadinya segini. Itulah yang mendasari kenapa bypass menjadi hal yang bisa dikatakan menambah sedikit untuk mereka yang main arus gede. Tapi untuk yang nggak main arus gede, main safe, main ketentuan saja, saya kira sudah cukup. Oke, terima kasih. Sekian dulu, sudah 30 menit. Supaya tidak membosankan, nanti di split lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain dan kita mari belajar bersama-sama. Terima kasih menontonnya. Oke, untuk om-om sejahtera tentunya bersama keluarga yang di perjalanan, hati-hati, yang masih kerja lembur juga hati-hati, jaga kondisi, jaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu. Ada yang masih banjir, ada yang masih ya segala macam lah. Demikian, semoga dimudahkan rezekinya, sehat untuk keluarganya semua, tidak ada halangan satu apapun, juga berkat yang melimpah, tentu saja yang barokah. Akhir kata, salam rahayu, juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.